Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi pada hari ini dengan pembelajaran PPKN. Anak-anak ibu, pembelajaran PPKN kali ini yaitu melanjutkan dari materi minggu yang lalu. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Minggu yang lalu, ibu sudah menjelaskan kaitan dengan hakikat daripada negara kesatuan. Kali ini, ibu akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini ada 6, yaitu masa revolusi kemerdekaan, kemudian masa Republik Indonesia Serikat, kemudian masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Kita akan mulai satu persatu. Masa revolusi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Di kala itu, sistem pemerintahannya adalah presidensial, sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di masa itu juga, sehari setelah kita merdeka, ada sidang PPKI. Yang sidang PPKI tersebut yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sampai sekarang kita gunakan. Kemudian mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga memang pada tahun itu kita tidak mengadakan pemilihan, tetapi mengadakan pengangkatan. Berikutnya ada maklumat pemerintah. Di sini ada maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober. Maklumat tanggal 5 Oktober ini adalah pemerintah mengeluarkan maklumat dalam rangka yaitu pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Jadi pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dalam rangka di sini untuk mengatasi situasi karena Indonesia tidak aman, masih ada tentara sekutu yang berkeliaran di Indonesia. Kemudian ada maklumat tanggal 3 November tahun 1945, yaitu pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Jadi dengan maklumat yang tanggal 3 November ini, pemerintah membolehkan untuk mendirikan partai-partai politik. Kemudian maklumat yang tanggal 14 November, itu yang kaitannya bahwa terjadinya perubahan, ya. Bahwa tanggung jawab pemerintah ada di tangan para menteri. Yang tadinya tanggung jawab pemerintah itu ada di presiden, kemudian dengan maklumat tanggal 14 November ini bahwa tanggung jawab pemerintah itu ada di tangan para menteri. Berikutnya di masa itu terjadi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Jadi untuk pertama kali PKI mengadakan pemberontakan di wilayah Indonesia. Dan juga di beberapa daerah ada pemberontakan DITI, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Ini beberapa kali juga di wilayah-wilayah di Indonesia. Ini di masa revolusi kemerdekaan itu, ini yang kemudian terlihat menonjol di masa tersebut. Kita lanjutkan. Pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu tahun 49 sampai 50, di sini ada yang populer adalah di masa itu ada konferensi meja bundar yang sering kita sebut KMB, konferensi meja bundar. Di KMB tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian berubah menjadi negara serikat. Jadi sejak itu, maka Indonesia tidak lagi menjadi negara kesatuan, tapi menjadi negara Indonesia Serikat. Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri.
bukan posisi sebagai wakil, bukan sebagai posisi wakil presiden, tapi sebagai Perdana Menteri. Nah, kemudian tanggung jawab pemerintah sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para kabinet. Di sini kemudian bergeser yang tadinya negara kesatuan menjadi negara serikat yang sistem pemerintahannya juga ikut bergeser. Di masa ini ada pemberontakan APRA, ya. Pemberontakan APRA ini yaitu di daerah Bandung, ya, yang pada saat itu dipimpin oleh Raymond Westerling. Kemudian ada lagi pemberontakan Andi Agis, ini di Makassar, ya. Dan yang terakhir di masa itu ada pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Yang ini RMS ini adalah penolakan negara-negara bagian untuk menjadi negara kesatuan. Jadi ini beberapa yang terjadi di masa Republik Indonesia Serikat. Kita lanjutkan pada masa demokrasi liberal, yaitu tahun 50 sampai 59. Jadi setelah bubarnya RIS, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 50 sebagai konstitusi. Disebut sebagai sementara karena memang posisinya Undang-Undang Dasar tersebut sifatnya sementara, sambil menunggu Undang-Undang Dasar yang baru yang disusun oleh Badan Konstitusional. Nah, saat itu negara Indonesia menjadi negara kesatuan lagi. Sistem pemerintahannya di sini adalah parlementer. Berikutnya presiden sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Terakhir penanggung jawab pemerintah adalah para menteri. Jadi di masa demokrasi liberal ini kita bisa lihat kita negara kesatuan tetapi sistem pemerintahannya lebih kepada parlementer. Kita lanjut. Nah, ketika kita melihat bahwa Indonesia sebagai negara parlementer, ini ada beberapa hal yang menjadi catatan, hal-hal negatif dan positif di sistem parlementer. Hal yang negatifnya ketika di masa itu kebijakan pemerintah jangka panjang banyak yang tidak terlaksana. Karena pada masa kerja kabinetnya rata-rata pendek. Jadi kabinet itu sering berganti sehingga tidak menyelesaikan tugasnya. Kemudian meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat akibat masa kampanye pemilu yang berlangsung lama. Jadi kalau mau ada pemilu, masa kampanyenya sangat lama sehingga membuat ketegangan sosial di masyarakat. Berikutnya kebijaksanaan beberapa perdana menteri yang cenderung menguntungkan partainya sendiri. Karena di sini perdana menterinya itu juga berasal dari partai politik sehingga dia cenderung menguntungkan partainya sendiri. Ini hal negatifnya. Kita akan lihat berikutnya hal positifnya pada masa sistem parlementer, yaitu pemerintahan berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, dalam peningkatan produksi, ya, ekspor dan pengendalian daripada pemberontakan. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan, yang ini ada RMS, DITI mampu untuk diselesaikan dengan baik. Kemudian di masa itu juga Indonesia mendapatkan nama secara internasional karena Indonesia mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di tahun 55. Ini menjadi ajang yang sangat populer karena Indonesia yang baru merdeka mampu untuk menyelenggarakan kegiatan konferensi Asia Afrika. Kemudian di masa itu juga hal positifnya pers menikmati kebebasan yang cukup sehingga banyak pers banyak pemberitaan. Kemudian sedikit ketegangan di antara kaitan yang perbedaan umat beragama. Ini hal-hal positif pada saat sistem parlementer yang berlaku di masa tersebut. Kita masuk pada masa demokrasi terpimpin tahun 59 sampai 67. Di sini keluarlah dekret presiden 5 Juli 59 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Kita ingat bahwa sebelumnya kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Nah, sejak 59 kita menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 45 lagi. Kemudian sistem pemerintahannya presidensial sudah kembali lagi. Presiden menjadi kepala pemerintah dan penyelenggara negara. Hanya saja di masa itu penyimpangannya ada beberapa. Di sini masa demokrasi terpimpin
maka pimpinan MPR, DPR, BPK, dan MA diberikan kedudukannya sebagai menteri, sehingga ditempatkan di bawah presiden, atau boleh kita bilang bahwa memiliki jabatan rangkap. Berikutnya, presiden dapat membubarkan DPR di masa itu. Berikutnya lagi, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 64, demi kepentingan umum, presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Jadi proses peradilannya tidak bebas, tidak merdeka, karena masih ada campur tangan daripada presiden. Terus yang terakhir, di masa tersebut ada G30 PKI, yaitu PKI untuk kedua kalinya berupaya ingin menggantikan ideologi yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjutkan masa Orde Baru, yaitu tahun 67 sampai 98. Di sistem pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 45, yaitu presidensial. Nah, kemudian presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Berikutnya, pembatasan hak politik rakyat dan dibatasi jumlah parpolnya hanya 3. Jadi di masa tahun ini, masa Orde Baru, kita hanya mengenal adanya 3 partai politik yang selalu dari 5 tahun ke 5 tahun berikutnya hanya itu partai politiknya. Nah, di masa itu juga pemerintah dapat membredel daripada penerbitan pers, sehingga kira-kira ada pemberitaan yang mungkin merugikan daripada pemerintah, maka bisa saja persnya dibredel atau tidak diizinkan siupnya. Kita lanjutkan yang terakhir, masa reformasi, yaitu 98 sampai sekarang. Di masa reformasi kemajuannya sangat pesat, diantaranya adalah ada kemerdekaan pers yang sampai sekarang kita rasakan begitu bebasnya pers kita. Kemudian ada kemerdekaan membentuk partai politik, ini juga kita rasakan bahwa sebelum pemilu banyak sekali partai politik berdiri. Kemudian terselenggaranya pemilu yang demokratis, karena di masa ini juga pemilunya adalah pemilu secara langsung, bukan lagi pemilu yang memilih gambar, tetapi pemilu yang memilih orang yang memang akan menduduki di wakil rakyat, maupun pemilu yang memilih untuk presiden dan wakil presiden secara langsung. Berikutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah, yaitu memperluas mengenai pemerintah daerah. Jadi di masa ini maka pemerintah daerah sudah memiliki otonomi untuk mengembangkan daripada kemampuan pemerintah daerahnya masing-masing. Jadi diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pemerintahan daerah. Kemudian yang paling populer di masa ini, di masa reformasi, yaitu terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah selama ini kita gunakan. Baru terjadi amandemen di masa reformasi. Amandemen di sini dimaksudkan untuk melengkapi dan untuk memperjelas hal-hal yang mungkin sesuai dengan kemajuan zamannya, bahwa itu perlu kejelasan. Jadi seperti masuknya kaitan dengan hak-hak asasi manusia diperjelas. Anak-anak ibu sekalian, materinya selesai sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran. Silahkan kalian pelajari dengan baik, pahami materinya untuk nanti bisa mengikuti ulangan dengan baik. Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.